Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA SMP. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama materi tentang listrik dinamis atau istilah lainnya lah listrik mengalir. Standar kompetensi ialah untuk memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar yang akan dicapai menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa indikator dari kompetensi dasar ini yang akan disampaikan. Yang pertama, menjelaskan konsep arus listrik. Yang kedua, menjelaskan konsep hukum Ohm. Yang ketiga, menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. Yang keempat, menghitung nilai hambatan pengganti. Yang kelima, menghitung nilai kuat arus percabangan. Dan yang keenam, menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup. Standar kelulusan yang akan dicapai, menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Peta konsep dari materi ini adalah kita akan bahas listrik dinamis yang meliputi arus listrik, hambatan jenis, kemudian ada konduktivitas nanti, bagaimana sebuah kawat pengantar itu mengantarkan atau suatu benda itu bisa tidaknya mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua adalah hukum Ohm yang meliputi rangkaian hambatan, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan yang berikutnya hukum Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff tentang kuat arus yang mengalir pada sebuah percabangan di dalam sebuah rangkaian listrik nanti. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Coba kalian simak dari simulasi rangkaian berikut. Nah, begitu saklar terhubung, maka lampu itu menyala. Bagaimana ini? Kita akan mekanismenya kita lanjutkan ke simulasi di sebelahnya. Coba kalian perhatikan, itu ada dua bola warna, ada yang merah, ada yang biru. Keduanya punya fungsi. Yang merah adalah menunjukkan arah arus listrik, sedangkan yang biru menunjukkan arah elektron. Di sini kita lihat bahwa arah arus listrik atau arus listrik itu akan mengalir atau aliran muatan listrik itu akan mengalir dari muatan positif dari yang berpotensial tinggi menuju yang berpotensial rendah. Sekali lagi, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, digambarkan oleh gerakan yang berwarna merah. Lihat nih, awalnya nih. Kemudian yang kedua adalah arus elektron. Arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Ditunjukkan dengan gerakan bola yang berwarna biru. Dari potensial rendah atau minus ke yang potensial tinggi atau plus. Itulah gambaran perbedaan antara arus listrik dan arus elektron. Kita lanjutkan. Menentukan syarat arus listrik, arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian.
Kalian perhatikan pada animasi berikut. Pada gambar pertama, kalian bisa lihat ketika saklar tidak terhubung, maka lampu tidak menyala. Kenapa? Tidak terjadi aliran arus listrik. Sebaliknya pada gambar yang kedua, kalian bisa lihat ketika saklar terhubung, maka terjadilah aliran listrik. Akibat aliran tadi menyebabkan terjadinya nyala lampu. Nah, dari ini kita bisa analisa. Nah, kenapa ini kok yang pertama mati lampunya? Nah, otomatis karena apa? Karena tadi saya bilang tidak ada aliran arus listrik. Sedangkan yang gambar kedua, mengapa lampu menyala? Karena ketika rangkaian itu tertutup, terjadilah aliran arus listrik. Sehingga arus tadi melalui sebuah lampu, sehingga menyebabkan menjadi nyala atau terjadinya aliran arus listrik. Jadi, syarat dapat mengalirnya suatu arus listrik harus melalui rangkaian tertutup. Itu yang pertama. Kita lanjutkan yang berikutnya. Cepat kita akan lihat ini dua benda yang berpotensial beda dihubungkan oleh konduktor. Kita lihat yang A itu potensialnya lebih tinggi karena positifnya lebih banyak. Tapi kita lihat nih, karena dia dihubungkan dengan yang berpotensial rendah, maka terjadi aliran yang berpotensial rendah memberikan elektron kepada yang berpotensial tinggi, sehingga lama-lama kedua benda tadi memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama. Maka kedua benda tadi dapat dikatakan memiliki potensial yang seimbang. Nah, akibat potensial yang tidak seimbang, maka arus ini terhenti. Nah, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Nah, ini yang kedua. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan kenapa arus listrik dapat mengalir. Kedua tadi, yang pertama apa? Harus melalui atau pada sistem rangkaian listrik yang tertutup. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ada beda potensial. Itu syarat yang kedua. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kuat arus listrik. Nah, lihat animasi berikut. Nah, ini sebuah animasi untuk menggambarkan bahwa terjadi aliran arus listrik. Nah, alat ini untuk mendeteksi berapa besar muatan yang lewat di titik P. Nah, misalnya, kita akan bisa menggunakan animasi ini. Cukup mengaktifkan yang bertombol biru. Kita akan coba mengaktifkannya selama 10 detik. Kita mulai dari sekarang. Coba kalian perhatikan di sini, udah saya hentikan selama 10 detik. Nah, alat ini memberikan gambaran, jadi jarum ini menunjukkan di sini kurang lebih ada menunjuk angka 11 ya. Apa artinya? Artinya itu untuk menunjukkan banyaknya muatan yang lewat di titik P selama 10 detik. Digambarkan di sini selama 10 detik, maka muatan positif yang mengalir lewat titik P kurang lebih ada 10, sekian atau 11 lah ini. Nah, kuat arus listrik itu apa? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar setiap detik. Saya ulangi, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detiknya. Nah, besarnya kuat arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut.
I sama dengan I per T, di mana I adalah kuat arus dengan satuan ampere, I adalah jumlah muatan dengan besarnya muatan dengan satuan kolom, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, yang dimaksud dengan 1 ampere itu apa? 1 ampere adalah 1 kolom per sekon, atau dapat didefinisikan 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Itu kurang lebih definisi dari 1 ampere yang merupakan satuan dari kuat arus listrik. Berikut contoh soal, silahkan nanti kalian buat latihan. Ini contoh soalnya. Kalian bisa lihat contoh cara pengerjaan yang benar. Jadi diketahui dari soal itu yang diketahui apa, baru yang ditanya apa. Nah, kalau ditanya, baru nanti kita baru jawab, tampilkan rumusnya. Baru kita selesaikan secara hitungan. Itu yang benar. Yang berikutnya kita akan bahas pengukuran kuat arus listrik. Nah, untuk mengukur kuat arus listrik harus dalam rangkaian. Apa sih alat untuk mengukur kuat arus? Nah, itu alatnya namanya ampermeter. Alat ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Dan bagaimana cara pemasangannya yang benar? Ampermeter dipasang dalam sebuah rangkaian listrik secara seri atau tidak bercabang. Kalian lihat ini, tidak ada yang bercabang sama sekali. Tidak ada yang bercabang. Artinya apa? Ampermeter itu dipasang secara seri pada sebuah rangkaian. Kita lanjutkan. Bagaimana cara membaca alat ukur ampermeter? Baik, kita simak bersama. Dalam sebuah ampermeter itu ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian itu kita akan lihat. Nah, ini yang ada di tampilan adalah skala. Skala dari ampermeter. Nah, skala ini ada ukurannya. Ini ada ukuran maksimumnya di sini 100 misalnya contohnya. Ini skala maksimum. Skala maksimum dari ampermeter ini adalah 100. Kemudian ada yang berikutnya adalah skala yang ditunjuk oleh jarum. Ya, di mana jarum itu menunjukkan ke angka berapa dari skala maksimum ini. Itu adalah yang dimaksud dengan skala yang ditunjuk oleh jarum. Kemudian yang berikutnya adalah bagian yang ketiga, itu adalah skala batas ukur. Skala batas ukur ampermeter ini ditampilkan ada 4, ada 10 ampere, ada 5 ampere, ada 1 ampere, ada 100 miliampere. Kebetulan di sini yang dipakai adalah yang 1 ampere. Nah, dari alat yang ditunjuk pada alat ini, kita bisa mengkalkulasi, bisa menghitung berapa sih nilai yang terukur dari alat ini. Nah, ada rumusnya, kalian lihat. Nilai yang terukur pada sebuah ampermeter dirumuskan sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi nilai maksimumnya dikalikan batas ukur yang digunakan. Nah, kebetulan di sini nilai yang ditunjuk adalah 34. Nilai yang ditunjuk adalah 34. Kemudian nilai maksimumnya adalah 100. Dan batas ukur yang digunakan adalah 1 ampere. Sehingga nilai yang terukur dari alat inilah 3/4/100 dikalikan 1 sama dengan 0,34 ampere. Demikian cara membaca ampermeter. Lanjut. Yang berikutnya adalah beda potensial. Ini cepat sekali kalian lihat animasi ini. Ini yang potensial tinggi. Muatan positifnya lebih tinggi. Ini potensial rendah. Sehingga elektronnya berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sehingga lama-lama muatan positif pada potensial tinggi itu akan berkurang. Dan suatu ketika akan jadi keseimbangan. Kalau sudah seimbang, maka tidak akan jadi aliran lagi, perpindahan lagi. Demikian juga ini potensial tinggi. Ini
Ini yang potensial, maaf, ini yang potensial tinggi, ini potensial rendah. Itu kalau udah seperti ini udah seimbang nih. Ini yang potensial tinggi, ini potensial rendah nih. Sebagian pindah. Nah, terus ini. Lama-lama nanti jumlah muatannya seimbang. Kalau udah jumlah muatan seimbang, sekali lagi akan terhentilah aliran itu. Nah, dari sini kita bisa lihat apa sih beda potensial itu? Definisi dari beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Sehingga dapat dirumuskan V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, W adalah energi dengan satuan joule, dan Q adalah muatan dengan satuan coulomb. Nah, kita sudah tahu satuan dari beda potensial tadi adalah volt. Nah, definisi dari 1 volt itu apa sih? Yaitu besarnya 1 joule per coulomb. Atau dapat didefinisikan juga 1 volt didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Atau dapat dengan bahasa kita sendiri, energi yang diperlukan 1 joule energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 coulomb. Kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh soal, ini adalah sebagai berikut. Nah, nanti kalian bisa buat latihan, silahkan nanti buat latihan dengan cara pengerjaan seperti ini. Jadi ini yang benar, seperti yang di atas tadi, cara pengerjaan yang benar. Kita lanjut. Pengukuran beda potensial. Alat ukur beda potensial namanya voltmeter. Nah, atau voltmeter atau di dalam ini digunakan untuk istilah lain beda potensial adalah tegangan listrik, sama itu, sama. Nah, beda ketika kita menggunakan alat ampere. Kalau pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel, jadi bercabang. Yang lihat nih, ada percabangannya nih. Kalau pada ampere meter tadi adalah secara seri, rangkaian lurus tidak bercabang. Kalau ini paralel, bercabang. Itu cara pemasangannya dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, kita akan lihat, coba animasi berikut. Ketika saklar itu kita hubungkan, berapa nilai yang tertera pada alat ukur voltmeter ini. Ya, kita lihat. Oke, sudah mulai terhubung dan ternyata terjadi aliran. Dan dampaknya apa yang kita lihat? Lampu menyala. Nah, ketika lampu menyala, menunjukkan terjadinya aliran. Nah, dengan ada aliran, pasti adanya beda potensial. Berapa beda potensial yang dibentuk dari keduanya pada rangkaian ini? Kita bisa lihat. Ini misalnya, ada berapa nih? 40. Ya, tahu 2, 3, 4, 5, 40, hampir 50 lah. 50 volt misalnya. Ini gambarannya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan lihat nanti bagaimana cara membaca penggunaan alat voltmeter yang berikutnya. Nih, kita lihat pertama tentang cara membaca voltmeter. Untuk membaca voltmeter, rumusnya sama, cuman penggunaannya yang berbeda. Kalau ini untuk mengukur volt, tegangan listrik, dan cara pemasangannya paralel, tapi penggunaan rumusnya sama. Nah, bagian-bagiannya pun tidak jauh berbeda, sama persis. Yaitu ada skala yang ditunjuk oleh jarum, ini skala yang tunjuk jarum. Kemudian ada skala maksimum, ini. Kemudian di sini tertera skala maksimum adalah 100. Kemudian yang berikutnya batas ukur. Sama ini, ada 10 volt, 5 volt, 1 volt, dan 100 milivolt. Cuman satuannya aja yang berbeda. Kalau tadi ampere, sekarang satuannya volt, karena untuk mengukur beda potensial. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat di sini.
Coba nanti kalian bisa ambil contohnya di ampere meter tadi. Nah, ini kalian bisa menentukan berapa sih nilai ukur dari alat voltmeter ini. Nanti sebagai bahan PR kalian nanti, tugas kalian untuk mencari dengan menggunakan rumus sama persis di ampere meter ya. Jadi skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur. Itu rumus untuk mencari nilai ukur voltmeter. Ya, sekali lagi, skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur. Itu sebagai tugas nanti untuk mencari nilai ukur dari alat ukur voltmeter yang tayang berikut ini. Baik, sambil jalan kalian perhatikan di animasi berikut. Nah, ini ada beberapa animasi yang sedang berjalan, tapi secara umum bisa kita terjemahkan. Untuk animasi yang pertama tadi ketika baterainya cuma satu. Baterainya satu, ternyata tegangan yang ditimbulkan atau beda potensial yang ditimbulkan adalah 1,2 volt. Dan karena beda potensialnya ada 1,2, maka besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,20 ampere. Kemudian yang kedua, ketika baterainya itu dipasang 2, maka beda potensial yang terbentuk adalah 2,6 volt dan kuat arus yang mengalir adalah 0,40 ampere. Dan yang ketiga, animasi yang ketiga, ketika baterai yang dipasang adalah 3, maka beda potensial yang terbentuk adalah 4 volt dan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,54 ampere. Dari tabel dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus akan ikut menjadi besar. Hubungan apa yang dapat didapatkan dari antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Kita bisa lihat di hubungannya apa. Oh, kalau beda potensial naik, kuat arus juga naik. Artinya apa? Antara beda potensial dengan kuat arus itu berbanding lurus di sini. Nah, dengan demikian dari tabel ini kita akan bisa membuat sebuah grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Kita lihat tabel yang berikutnya. Berikutlah tabel hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Nah, kita lihat ketika tegangan sebesar 1,2, maka kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Ketika tegangan sebesar 2,6, kuat arus, ketika beda potensial, bahasanya nanti takutnya kurang paham, ketika beda potensialnya 2,6, maka kuat arus yang mengalir 0,4. Dan ketika beda potensialnya 4 volt, maka kuat arus yang mengalir adalah kurang lebih 0,54 tadi. Nah, ada hubungan yang jelas di sini antara beda potensial dengan kuat arus. Nah, beda potensial dengan apa? Berbanding lurus dengan kuat arus. Bagaimana kalau ini kita hubungkan dengan hambatan? Ternyata beda potensial berbanding terbalik dengan hambatan. Kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan. Beda potensial atau V sama dengan besarnya kuat arus yang mengalir dikalikan hambatan. Atau V sama dengan I kali R. Di mana V sama dengan beda potensial dengan satuan volt, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Kita lanjut. Kita lanjut bagaimana hubungan antara
hambatan listrik atau R terhadap kuat arus listrik. Nah, ini jabarannya. Kita bisa lihat. Ternyata dari tabel ini diperoleh hitungan kurang lebih seperti ini. I pertama yaitu V per R. Yaitu kurang lebih 1 ampere. Nah, dari tabel data ini kita bisa lihat bagaimana grafik hubungan hambatan listrik terhadap kuat arus listrik. Kita baca yang pertama saja. Ketika hambatan itu nilainya 40, ternyata kuat arusnya sebesar 0,25. Ketika hambatannya itu berkurang menjadi 20, kuat arusnya juga meningkat menjadi 0,50. Kita lihat yang paling bawah, ketika hambatan hanya 10, ternyata nilai untuk kuat arusnya sangat besar, yaitu 1. Nah, dari sini kita bisa lihat, semakin besar hambatan, semakin kecil kuat arusnya. Semakin kecil hambatan, semakin besar kuat arusnya. Artinya apa? Hubungan antara hambatan dengan kuat arus adalah berbanding terbalik. Kita lanjutkan. Sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan R sama dengan V per I. Di mana R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm tadi. V adalah beda potensial dengan satuan volt. Dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Baiklah, kita lanjutkan yang berikutnya. Besarnya hambatan ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita akan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan sebuah kawat penghantar. Berikut adalah simulasi untuk variabel yang pertama, yaitu panjang kawat. Kalian bisa lihat di sini, ketika saklar sudah dihubungkan masing-masing, ternyata keduanya menyala. Tapi kalian lihat, ternyata nyalanya berbeda antara lampu A dengan lampu B. Setelah diselidiki, kita lihat, perhatikan, panjang kawat yang digunakan antara rangkaian A dengan rangkaian B ternyata berbeda. Yang rangkaian A hanya pendek, sedangkan yang rangkaian B itu panjang sekali. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat, semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Artinya apa? Hambatan kawat itu sebanding dengan panjang kawat. Atau hambatan R itu berbanding lurus dengan panjang kawat atau L kecil. Nah, dari sini kita lihat, dari rangkaian A, lampunya nyalanya lebih terang. Kenapa? Karena kuat arus yang mengalir di rangkaian A itu lebih besar dibandingkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian B. Kenapa ini terjadi? Karena hambatan di rangkaian A itu lebih kecil. Karena kabel, kenapa? Nah, dibandingkan dengan B. Nah, kenapa hambatan A kok lebih kecil? Karena kabelnya hanya pendek dibandingkan dengan B yang panjang. Ini kurang lebih analisanya seperti itu. Faktor pertama yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar, yaitu panjang kawat. Kita lanjutkan yang kedua. Perhatikan simulasi ini. Nah, panjang kawatnya sama, jumlah baterainya sama. Kenapa lampunya nyalanya berbeda? Nah, kita lihat di sini ternyata ada jenis kawat penghantarnya yang di sini berperan sebagai saklar. Yang pertama yaitu yang rangkaian A, kawat penghantarnya menggunakan aluminium, yang kawat B, kawat penghantarnya menggunakan tembaga. Nah, ternyata jenis penghantar itu berpengaruh
Dalam hal ini contohnya tadi siapa? Aluminium dan tembaga. Nah, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat atau hambatan kawat berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat atau R berbanding lurus dengan Rho. Nah, ini bisa kita lihat dari analisa ini. Kenapa lampu A kok lebih redup dibandingkan lampu B? Karena kuat arus yang mengalir di A lebih kecil dari kuat arus yang mengalir di B. Kenapa ini terjadi? Karena hambatan di A lebih besar daripada hambatan di B. Kenapa hambatan di A lebih besar? Karena hambatan jenis aluminium itu lebih besar dari hambatan jenis tembaga atau Cu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi sudah kita ketemukan faktor yang kedua dari yang mempengaruhi besarnya kawat pengantar, yaitu apa? Hambatan jenis. Yang berikutnya, kalian lihat panjangnya sama, jenis penghantarnya sama. Apa yang beda? Yaitu luas penampang kawatnya. Nih kalian lihat, yang ini ramping, yang ini gendut atau besar. Nah, dalam hal ini kita bisa simpulkan semakin besar luas penampang kawat, justru hambatan kawat itu semakin kecil. Kesimpulannya apa? Hambatan kawat itu berbanding terbalik dengan penampang kawat. Sehingga nilai hambatan itu seper penampang kawat. Karena berbanding terbalik. Nah, ini dapat kita simpulkan dari analisa simulasi ini. Kenapa lampu A redup, lampu B lebih terang? Karena lampu A kuat arusnya lebih kecil dibandingkan lampu B. Kenapa kuat arusnya kecil? Karena hambatan di A itu lebih besar. Kenapa? Nah, dibandingkan dengan hambatan di lampu B. Kenapa kok hambatan A lebih besar? Karena kawatnya kecil, kawat pengantarnya. Sedangkan yang B kawat pengantarnya besar. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, dari ketiga simulasi di depan, kita bisa simpulkan faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat itu ada 3. Yang pertama adalah panjang kawat dengan dilambangkan L kecil. Kemudian yang kedua adalah luas penampang kawat dilambangkan dengan A besar. Dan yang ketiga adalah hambatan jenis kawat dilambangkan dengan Rho. Besarnya hambatan pada sebuah kawat pengantar dapat dirumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan kawat pengantar dengan satuan ohm, L kecil adalah panjang kawat dengan satuan meter, A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi, dan Rho adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter. Demikian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar. Nah, perhatikan berikutnya, ini simulator untuk mengetahui sebuah benda itu bisa tidaknya sebagai pengantar arus listrik. Kita lihat yang pertama, kita sudah pasangkan, yaitu benda tadi adalah kayu di sini. Nah, ternyata setelah dipasangkan sebagai pengantar atau saklar, tidak mampu menyalakan lampu. Artinya apa? Rangkaian ini masih rangkaian terbuka, sehingga arus tidak bisa mengalir. Karena tidak mengalir, otomatis lampu tidak nyala. Kita ganti yang lain. Kita ganti dengan menggunakan plastik. Kalian lihat. Plastik pun juga sama. Ternyata plastik bukan sebagai pengantar. Kenapa? Karena tidak bisa menyalakan lampu. Nah, ini sebagai bukti
plastik tidak bisa membuat rangkaian ini tertutup. Karena rangkaian tetap terbuka, maka lampu tidak nyala. Kenapa? Karena plastik bukan sebagai penghantar. Yang berikutnya, kita lihat aluminium. Setelah aluminium dipasang sebagai saklar dan dihubungkan, ternyata membuat rangkaian ini menjadi tertutup. Sehingga karena rangkaian tertutup terjadi aliran arus listrik. Sehingga menyebabkan lampu menyala. Jadi aluminium merupakan konduktor atau penghantar arus listrik. Yang berikutnya adalah besi. Kalian perhatikan, hal serupa dialami oleh besi sama seperti aluminium. Dan yang terakhir adalah tembaga, paling terang. Nah, dari kelima sampel ini kita bisa kelompokkan si kayu dan si plastik karena tidak bisa sebagai penghantar, maka dikenal sebagai isolator dia, isolator. Sedangkan aluminium, besi, tembaga yang mampu menghantarkan listrik dikenal sebagai konduktor. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita bahas bersama ini dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Baik anak-anak, sebagai penutup, sekali lagi di masa pandemi ini jangan lupa selalu menerapkan, melaksanakan protokol kesehatan standar COVID-19. Sebagai akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.